Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Kita akan memulaikan akan ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita. Kiranya ibadah kami pada pagi hari ini jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya Tuhan, Allah kami yang hidup, Tuhan yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami datang bersyukur di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Karena Tuhan begitu baik telah memimpin kehidupan kami sepanjang minggu yang sudah lewat. Dan pagi hari ini kami boleh datang lagi untuk beribadah kepadamu. Makanya kami menyerahkan akan ibadah kami, biar Tuhan menolong kuasa Roh-Mu yang kudus akan membimbing kami. Supaya dalam ibadah ini kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Dan kami juga boleh mengizinkan Tuhan berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Mohon ampun segala dosa, kekurangan, dan salah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan memulaikan akan ibadah kami pada pagi hari ini. Amin. Jemaat Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini karena kita diberikan waktu lagi untuk datang beribadah bersama-sama walaupun masih dalam suasana ibadah yang online. Saudara, kasih Tuhan begitu besar. Kita boleh menikmati hari ke hari. Kita ingin memuji Tuhan dengan sebuah pujian yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu sekitar 250 tahun yang lalu. Lagu ini masih cukup populer sampai sekarang yang berjudul Amazing Grace. Mari kita nyanyikan bersama di dalam bahasa Indonesia. Kiranya lagu yang boleh kita nyanyikan atau dengarkan bersama tadi, itu boleh menguatkan kita, mengingatkan kita akan kasih Allah yang besar bagi kita melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi saya mengajak kita akan berdoa.
Bapa di surga, kami akan mendengarkan sebahagian firman-Mu. Kami mohon pertolongan Tuhan kepada hamba-Mu yang akan membawakannya, biar Tuhan memberikan pertolongan. Demikian pun bagi umat-Mu, jemaat-Mu yang akan mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sudah hampir 2 tahun sebagian terkurung di rumah, dan di tengah-tengah kita menikmati atau menjalani masa pandemi COVID, ada satu hal dari sekian hal yang saya lihat, yaitu fenomena banyak orang rajin atau ada hobi yang baru. Apa? Yaitu mereka menanam bunga, ya. Jadi ini soal tumbuh-tumbuhan. Dengan menanam bunga, mereka merasa waktu mereka yang boleh dikatakan lowong terisi, atau orang yang hobi ya bercocok tanam. Nah, dari bertanam ini kita melihat bahwa ada satu proses di sana, yaitu bagaimana seseorang itu bisa menikmati tanaman yang dia tanam. Ya, ada yang dimulai dari proses menanam dari sejak kecil, ada yang membelinya sudah jadi, tetapi sebagai pemilik daripada tanaman, seseorang itu menghendaki supaya tanamannya itu bertumbuh dengan bagus. Nah, ilustrasi ini juga menggambarkan bagaimana kita sebagai orang Kristen yang adalah milik Tuhan, kita adalah milik daripada Tuhan. Dan Tuhan menghendaki supaya setiap orang Kristen itu juga mengalami pertumbuhan iman. Oleh sebab itu, kita akan membaca di dalam surat yang dikirim oleh yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kita hanya membaca 2 ayat di dalam Kolose pasal yang kedua ayat 6 dan 7. Berbunyi demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, di dalam ilustrasi tadi mengenai bagaimana seorang pemilik tanaman menghendaki supaya tanaman tanaman yang dia tanam itu bisa bertumbuh bahkan sampai dengan berbuah. Nah, pada hari ini kita ingin belajar sedikit dari apa yang dipesankan atau disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya yang di Kolose. Jemaat yang di Kolose, kalau kita baca di dalam pasal yang pertama, Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan karena Rasul Paulus sudah mendengar tentang iman orang Kolose, jemaat di Kolose kepada Tuhan. Jadi pesan ini memang disampaikan kepada orang-orang Kristen yang telah menerima Kristus, supaya mereka tidak hanya sekedar menerima Tuhan, tetapi ada proses yang lebih lanjut yang harus mereka jalani, yaitu mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Atau imannya itu bertumbuh supaya menuju kepada kedewasaan iman. Nah, dimulai dari ayatnya yang ke-6. Di situ dikatakan oleh Rasul Paulus, kamu, yaitu orang-orang di Kolose, telah menerima Kristus Tuhan kita. Jadi, penegasan pertama bahwa orang Kolose, di mana surat ini dikirimkan, mereka itu sudah menerima menerima Kristus sebagai Tuhan. Kata menerima ini merupakan kata kerja yang aktif, di mana mereka sudah menyambut Kristus, ya, sudah menerima kasih Allah melalui Kristus. Mereka menerima Kristus sebagai juru selamat mereka. Lalu perintah yang pertama di ayat 6 ini katakan, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, kenapa Rasul Paulus perlu mengingatkan ini? Supaya jemaat di Kolose, atau kepada kita sekalian pada pagi hari ini yang mendengarkan firman Tuhan ini, supaya kita tetap di dalam Kristus.
Karena kita tahu bahwa di dalam perjalanan kehidupan iman, seseorang itu akan mengalami begitu banyak cobaan. Kalau dia tidak tetap setia kepada Tuhan, maka dalam perjalanan imannya tidak akan mengalami pertumbuhan. Jadi perintah yang pertama yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose dan tentunya kepada kita, supaya kita hendaklah hidup kita itu tetap di dalam Dia. Perintah ini juga pernah kita baca ketika Tuhan Yesus mengatakan di dalam Injil Yohanes, mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan, biarlah kita tetap tinggal di dalam Dia. Karena di luar Dia, di luar Kristus, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Nah, kita maju dalam ayat yang ke-7. Dalam ayat yang ke-7 ini, bagaimana supaya bisa kita tetap tinggal di dalam Kristus. Nah, inilah kita akan mengalami yang namanya pertumbuhan iman. Ayat ke-7 itu ada 3 kata perintah atau istilahnya imperatif, ya, yaitu kata hendaklah. Kata kalau disebut adalah, jadi lakukan itu. Kita harus melakukan. Yang pertama, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Ada 2 hal di sini, ya. Pertama, kita berakar di dalam Kristus dan kemudian dibangun di dalam Kristus. Kita mulai yang pertama tadi, yang berakar dulu. Kalau kita mengatakan berakar, ini kita kembali kepada ilustrasi saya yang pertama tadi mengenai tanaman. Mengapa kita perlu berakar di dalam Dia? Karena kalau kita tidak berakar di dalam Kristus, kita bisa mengalami gonjangan-gonjangan iman. Kita tidak tahan dengan gonjangan-gonjangan atau cobaan-cobaan yang setiap hari kita bisa alami. Rasul Paulus mengatakan berakar ini, dia meminjam kata di bidang pertanian, ya. Tanaman itu berakar. Dia berakar dalam Kristus, ya, di dalam tanah kalau di tanaman itu, supaya dengan akar itu dia boleh mengisap makanan-makanan dari dalam tanah untuk menjadi makanan yang akan membuat tanaman itu bertumbuh. Demikian pun dengan iman Kristen, ya. Kalau kita tidak diberikan makanan dari Kristus, maka pertumbuhan kita tentunya tidak akan mengalami kemajuan, bisa stuck, bisa stagnasi. Nah, akar itu kalau dia akan masuk ke dalam tanah, ya, maka dia bisa mengisap banyak makanan. Nah, demikian pun dengan orang Kristen. Dia harus berakar tentunya bukan di luar Kristus, tetapi di dalam Kristus. Saudara-saudara, Rasul Paulus menceritakan juga ayat ini, dia mengambil fenomena di Timur Tengah. Nah, di Timur Tengah sana, salah satu tanaman yang terkenal adalah pohon kurma, ya. Kita tentunya senang juga makan buah kurma, sekalipun itu diimpor dari Timur Tengah, tapi kita senang. Sudah tahu, biji kurma itu, jadi pohon kurma itu ditanam melalui bijinya. Nah, pada waktu ditanam bijinya tersebut, di tanah di atas biji itu diletakkan sebuah batu. Untuk apa? Ya, batu ini dia pertama akan menghalangi supaya tunas daripada pohon kurma itu akan kesulitan untuk bertumbuh. Maksudnya apa? Nah, karena dia dihalangi dengan batu tersebut, maka akar tersebut dia akan melebar. Dia akan melebar, ya, mencari tanah yang lebih luas lagi supaya dapat mengisap tanaman. Nah, akar yang melebar tadi, ya, itu memberikan kesempatan bagi tanaman kurma tersebut supaya dia bisa mengisap sebanyak-banyaknya makanan dari tanah yang nanti akan menjadi modal, ya, makanan untuk dia bisa bertumbuh. Pohon kurma itu akan bertumbuh lebih bagus lagi. Saudara-saudara, fenomena atau batu tadi itu juga sebetulnya di dalam kehidupan kita melambangkan sebagai cobaan-cobaan, masalah-masalah yang kadang kita hadapi,
yang diizinkan oleh Tuhan supaya setiap orang Kristen itu ketika ada hambatan, ada batu yang menindih kita, maka kita harus tetap lebih berakar lagi mencari Tuhan Yesus, ya. Kita bersekutu dengan Dia, memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk memberikan makanan iman kepada kita. Dengan bersandar kepada Tuhan, maka batu yang menjadi yang menjadi ganjalan untuk kita bertumbuh dalam iman, itu kita diberikan kekuatan. Nah, itu yang pertama daripada hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dan disambung, dibangun di atas Dia. Jadi sebuah tanaman tidak hanya cukup dia berakar, tapi perlu juga dibangun. Nah, kalau sudah mengatakan kata dibangun, ini sudah kita menggunakan istilah arsitek, ya. Kita perlu membangun sebuah semacam bangunan, ya, karena dibangun. Tapi di sini dalam konteksnya pertumbuhan ini bahwa iman kita perlu dibangun di atas fondasi yang betul, ya. Dan fondasi tadi kita berakar di dalam Kristus, maka fondasinya adalah Kristus. Nah, perlu dibangun. Tanaman itu juga perlu tumbuh dia ke atas supaya memberikan kenikmatan kepada orang lain. Iman Kristen juga perlu dibangun supaya Tuhan sebagai pemilik kita, Dia senang dengan kehidupan anak-anaknya. Jadi berakar dan dibangun di atas Dia adalah pesan pertama daripada ayat ke-7 yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose dan untuk kita sekarang ini. Nah, saudara-saudara, hal yang kedua atau semacam perintah yang kedua dari Rasul Paulus di dalam ayatnya yang ke-7, supaya iman atau kehidupan iman itu menjadi dewasa atau bertumbuh, dikatakan di sana, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kamu. Jadi ibarat tanaman tadi, dia sudah berakar ke dalam tanah, berakar di dalam Kristus. Kemudian dia dibangun, dia bertumbuh di dalam Kristus. Maka ketika sebuah tanaman atau tumbuh-tumbuhan itu bertumbuh, sebentar dia akan mengalami terpaan angin. Kehidupan orang percaya, kehidupan orang Kristen sama dengan tanaman tadi. Dia akan mengalami terpaan-terpaan angin yang kadang-kadang cukup keras. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen saat ini, kita sudah memasuki yang namanya era digital, maka godaan-godaan yang bisa mengguncangkan iman kita itu cukup besar. Saudara tahu, sekarang ini ada robot-robot, ya, yang diciptakan oleh manusia, di mana robot itu bisa melayani kebutuhan manusia, ya. Saudara tahu kalau misalnya di dunia perbankan sekarang ini ada pengurangan karyawan karena bisa dilayani dengan mesin-mesin. Demikian pun manusia sekarang sedang menciptakan robot justru yang bisa menjawab segala persoalan manusia. Jadi kita hanya datang kepada robot tersebut. Misalnya, saya ada masalah ini. Dan robot itu yang mendengarkan, dia bisa mendengarkan apa yang disampaikan. Masalah yang disampaikan oleh orang itu dia dengar dan dia bisa memberikan jawaban, ya, yang jawaban itu to the point. Kalau permasalahan-permasalahan kehidupan bagi orang Kristen, kadang-kadang kita membaca Alkitab itu mungkin tidak tahu di mana ayatnya. Tapi nanti robot ini dia akan menjawab to the point. Masalahnya apa? Ya, inilah merupakan sebuah godaan bagi kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, bahwa iman kita sebentar juga itu akan diuji. Nah, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Kolose bahwa hendaklah mereka juga bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepada mereka. Bagaimana kita sebagai orang Kristen boleh memperkuat iman kita? Di dalam suratnya kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-10 ayat ke-17, Rasul Paulus mengatakan di sana, saya bacakan, Roma 10 ayat 17. Jadi iman
timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu bertumbuh ketika orang percaya, orang Kristen, dia mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam pengajaran Kristen di zaman Yesus, ya di sana banyak dikatakan bahwa kalau kita lihat di dalam Injil-Injil, Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada orang-orang, kepada murid-murid dan kepada orang-orang. Dan pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu didengar oleh orang-orang lain. Nah, demikian pun di dalam pertumbuhan iman, kita mendengar firman Tuhan, ya, supaya kita boleh lebih kuat. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Nah, sekarang zaman kita sekarang bukan hanya mendengarkan. Kalau di zaman Tuhan Yesus berkarya di muka bumi ini sekitar 2000 tahun yang lalu, kenapa hanya mendengar? Karena belum ada tulisan-tulisan yang umum. Ya, tulisan-tulisan Taurat itu hanya dibaca oleh ahli-ahli Taurat, dibaca dan umat Israel mendengarkan. Sekarang kita tidak hanya mendengar, kita boleh membaca, bahkan kita juga bisa mengikuti di dalam audio atau melalui televisi. Tetapi yang dapat kita lakukan atau yang umum kita lakukan sekarang, ya kita membaca firman Tuhan. Saudara-saudara, sebagaimana pernah saya sampaikan di mimbar ini beberapa waktu yang lalu, bahwa di masa pandemi ini, khususnya kita, jemaat GGP Kanaan, kita mendapat berkat, blessing in disguise dari masalah pandemi, yaitu kita sudah berapa bulan boleh melakukan yang namanya gerak baca Alkitab setiap hari 3 pasal. Kemudian dalam beberapa bulan terakhir ini, kita dalamin lagi ketiga pasal itu di dalam pertemuan persekutuan doa setiap malam melalui Google Meet. Jadi ada manfaat ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka itu akan menguatkan iman kita. Kita mendengarkan pesan-pesan Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan, baik melalui membaca, melalui perenungan, atau melalui apa yang disampaikan setiap malam selama beberapa bulan terakhir ini. Dan itu adalah hal yang positif untuk dapat kita lakukan atau kita teruskan. Jadi bagaimana kita bisa bertambah teguh dalam iman adalah kita rajin membaca firman Tuhan. Nah, itu dari firman Tuhan yang kita akan baca, kita boleh mendapat peneguhan-peneguhan akan janji-janji pertolongan Tuhan yang memang sudah Tuhan siapkan bagi setiap anak-anaknya. Yang terakhir, Rasul Paulus mengatakan di sini, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Begitu banyak ayat-ayat dalam Alkitab ini mengatakan tentang syukur. Saudara-saudara, ucapan syukur hanya keluar jikalau seseorang itu benar-benar telah merasakan akan pertolongan Tuhan. Nah, kita bersyukur, kita sudah ditebus oleh Tuhan. Sebagaimana lagu pembukaan tadi, Amazing Grace, kita menerima kasih yang betul-betul sangat-sangat menakjubkan, amazing, yaitu kita diselamatkan. Kalau kita membaca apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Kolose ini, kita akan lihat bahwa salah satu yang perlu disyukuri adalah Tuhan sudah memindahkan kita dari kerajaan yang gelap kepada kerajaan anaknya, kerajaan terang, yaitu keselamatan. Jadi sebagai anak Tuhan, kita bertumbuh juga, ya pertumbuhan iman kita diperlihatkan, diwujudkan ketika kita ada di dalam bersyukur. Dan Rasul Paulus mengatakan begini, hendaklah hatimu bersyukur. Jadi ada semacam perintah, hati kita mengucap syukur kepada Tuhan. Akan keselamatan kita, akan setiap berkat yang kita terima, bahkan akan setiap kesulitan yang diizinkan Tuhan, supaya itu boleh memperkuat iman kita. Saudara, saya akhiri akan renungan kita dengan satu kesaksian pribadi saya. Saya bersyukur kepada jemaat Kanaan yang sudah mendoakan saya pribadi tahun ini, atau bahkan dari tahun lalu ada tugas berat kepada saya sebagai Ketua Pelaksana Sidang Raya
yang telah dilakukan di Manado pada bulan yang lalu sudah selesai. Tidak mudah melakukan tugas yang berat. Kenapa? Kita mempersiapkan perhelatan 5 tahunan GGP untuk peserta di atas 500 orang. Tiba-tiba ada COVID. Kita harus merubah sana sini, mau cara hybrid, mau secara online, ya. Banyak permintaan dari jemaat-jemaat, terutama dari utusan-utusan sidang raya, supaya mereka boleh hadir. Tetapi di dalam masa COVID ini, kita harus ikuti akan protokol kesehatan. Berulang-ulang diminta perizinan sampai ke Mabes Polri. 2 kali diurus, dan tetap yang diizinkan cuma bisa dihadiri 50 orang. Betapa itu suatu pekerjaan yang berat sekali. Berat, ya. Tetapi saya bersyukur karena pertolongan Tuhan. Didukung dengan doa, baik dari jemaat Kanaan maupun dari saudara-saudara warga GKP sekalian. Ini bisa diselesaikan. Saya bersyukur kenapa? Sekalipun ada tekanan-tekanan yang berat, tapi sebagai anak Tuhan, ternyata Tuhan menyediakan pertolongannya. Nah, mari saudara-saudara, biarlah sebagaimana sebagai seorang pemilik tanaman yang senang kalau tanamannya itu bertumbuh dengan bagus, ya, bahkan sampai dengan berbuah. Maka Tuhan juga senang dengan setiap anak-anaknya yang mengalami pertumbuhan. Caranya berakar dalam Kristus, kemudian dibangun di atas Kristus, dan biarlah dia boleh mempertahankan imannya dengan terus membaca akan firman Tuhan, supaya imannya teguh, supaya ketika ada guncangan-guncangan daripada pengajaran-pengajaran yang lain, dia tetap teguh berpegang kepada imannya di dalam Kristus. Dan jangan lupa bersyukur dari dalam hati untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati. Mari kita menyambut renungan firman Tuhan ini dengan menyanyikan sebuah pujian, Dia Sungguh Indah. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku,
puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sembah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Saudara, kita akan berdoa syafaat, tapi sebelumnya perkenankan kami mengumumkan bahwa saudara bisa menyiapkan persembahan untuk dibawa kepada Tuhan, boleh dikirimkan melalui rekening bank yang sudah diumumkan kepada kita,
Atau bisa juga kita akan simpan atau kumpulkan itu pada waktu kita akan mengadakan kebaktian tatap muka paling tidak di awal bulan Desember nanti. Mari kita akan berdoa syafaat, kemudian kita akan menutup akan ibadah pada pagi hari ini. Kami datang di hadapan Tuhan yang Maha Mulia, Allah kami yang Maha Pemurah, Allah kami yang Maha Kudus. Kami datang bersyukur kepada Tuhan atas segala firman-Mu, pesan firman Tuhan yang boleh disampaikan kepada kami semua pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau menginginkan supaya kami menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh, yang tidak stuck kehidupan imannya, tapi kami mengalami pertumbuhan Tuhan, supaya hati Tuhan dapat disenangkan. Kiranya pesan firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, boleh ditanamkan di dalam hati kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Terpujilah nama Tuhan. Bapa di surga, kami datang berdoa kepadamu untuk semua jemaat GGP Kanaan, baik yang sempat mengikuti ibadah pada pagi hari ini melalui online, ataupun mungkin mereka Tuhan yang belum sempat, dimanapun mereka berada, kami mohon Tuhan berkenan melawati mereka di dalam segala pergumulan kehidupannya. Kalau ada yang sakit ya Tuhan, biar Tuhan boleh memberikan berkat kesembuhan. Kami berdoa Tuhan, buat saudara-saudara lain juga, yang mereka Tuhan ada mungkin dalam kelemahan iman. Tolonglah Tuhan, supaya mereka boleh dilawat oleh Tuhan, boleh mengingat kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang menjadi penolong buat umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, pemerintah kami, Tuhan tetap menolong, berikan hikmat dan kekuatan. Khususnya Tuhan, ketika saat ini masih menghadapi akan pandemi COVID. Kami mau bersyukur karena Tuhan telah menolong Tuhan akan segala upaya yang dilakukan, sehingga terjadi tren penurunan. Dan kami mohon Tuhan, supaya masyarakat juga boleh belajar disiplin, boleh menghargai Tuhan, kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk menjaga kesehatannya. Terima kasih, kami berdoa untuk gereja-Mu, untuk anak-anak-Mu, terutama Tuhan, bagi umat-Mu yang juga ada di dalam penganiayaan, di tempat mereka tidak boleh beribadah bahkan Tuhan, Engkau menolong mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami kepadamu, dan kami akan mengakhiri akan ibadah kami pada pagi hari ini dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa yang kekal, dalam anugerah Tuhan Yesus anaknya yang tunggal, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, boleh tinggal bersama kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan kita datanglah. Amin. Terima kasih, kita telah mengakhiri ibadah kita. Selamat hari Minggu. Shalom semuanya.